Cik cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, karena kan kita nggak tahu ya ini nanti disaksikan jam berapa ya kan? Pagi, siang, sore atau malam. Teman Mata Hati semuanya, kembali lagi dengan podcast kami di Komunitas Mata Hati. Kali ini bahas apa ya? Wah, Agustus. Ini erat kaitannya dengan kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan itu adalah hak semua kita yang ada di sini. Ya, tak terkecuali disabilitas. Nah, bidang apa sih yang akan dibahas kali ini? Nah, menariknya kita akan nyenggol, ya kita akan singgung soal manajemen keuangan. Kenapa sih manajemen keuangan itu jadi penting gitu ya? Bagaimana manajemen keuangan itu bisa membantu kita untuk merencanakan hidup kita baik masa sekarang, terutama untuk masa depan. Ya, nggak cuma masalah catatan masuk dan keluar aja ya, tapi bagaimana penganggaran, kemudian pengendalian, perencanaan. Nah, ini masih banyak sekali yang belum aware soal ini. Nah, nggak terkecuali juga teman-teman disabilitas seperti saya dan teman-teman lain. Gimana sih sebetulnya Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 bahkan juga menjamin ini, khususnya di pasal 3. Pasal 3 itu ada poin C, bagaimana jadi bagaimana disabilitas dijamin haknya, dijamin hak untuk keuangannya. Artinya mendapat aksesibilitas atau akses terhadap perekonomian baik perbankan maupun non-perbankan. Nah, selain di pasal 3 undang-undang tersebut, juga di pasal 9 juga ada yang menjamin, membuktikan, menunjukkan gitu ya. Bagaimana undang-undang tersebut menjamin hak disabilitas. Nah, namun demikian, fakta yang terjadi ini ada, kami lansir dari salah satu website dari kompas.id bahwa 55,3% gitu ya, lebih dari separuh berarti ini, insan disabilitas ini kurang dalam literasi keuangan. Ini memang membuktikan bahwa sesungguhnya insan disabilitas sangat memerlukan pengetahuan, informasi soal manajemen keuangan. Nah, kali ini sudah hadir di sebelah saya. Ya. Ini tentu saja kompeten di bidangnya, karena beliau ini dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, kebetulan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Timur ya Pak ya. Iya betul Pak Dani. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri dari OJK Jawa Timur. Bapak siapa, kemudian jabatannya sebagai apa Pak di OJK Jawa Timur? Monggo saya persilakan Pak. Baik Pak Dani. Ya. Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Manan. Saat ini saya bertugas di kantor OJK Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala Bagian Layanan Manajemen Strategis. Sebelum di sini sempat bertugas di OJK NTB dan juga di OJK Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Dan bertugas juga salah satunya di bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kami dapat sharing dengan teman-teman Mata Hati untuk edukasi keuangannya. Baik Pak, wah, terima kasih. Ini rupanya sudah melanglang buana ya Pak, cukup bertugas di banyak tempat. Tentunya pengalamannya sudah banyak. Nah, kalau boleh kami tahu nih Pak, boleh dijelaskan. Kami ini kan tahunya, OJK itu adalah ya lembaga yang mengawasi, memang pengawasan terkait dengan keuangan gitu ya. Tapi sebetulnya apa sih Pak? Kalau bahasa ini kan tupoksi gitu ya. Apa sih tugas mungkin? Kemudian wewenangnya OJK itu bisa ngapain aja sih? Gitu Pak. Oke Pak Dani. Jadi seperti yang kita ketahui, OJK ini Otoritas Jasa Keuangan. Dari namanya sudah kita tahu ya bahwa ada otoritas atau kewenangan yang diberikan oleh negara. Kami adalah lembaga negara yang independen, berdiri atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi utamanya ada 3.
Kita gampang nyebutnya 3M. M pertama itu mengatur, M kedua itu mengawasi. Yang diatur dan diawasi OJK adalah industri jasa keuangan. Nah, di antaranya mungkin Bapak Ibu teman-teman mata hati pernah mendengar ada perbankan. Perbankan itu ada bank umum, ada BPR, Bank Perekonomian Rakyat, kemudian ada industri keuangan non-bank. Nah, ini entitasnya sangat banyak. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah gadai, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, asuransi, dan seterusnya. Lalu ada juga sektor pasar modal. Nah, kemudian di tahun 2023 ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Di situ OJK dapat tambahan amanat untuk mengatur dan mengawasi juga terkait dengan aset kripto, inovasi teknologi di sektor keuangan, kemudian koperasi yang sifatnya open loop, serta yang terakhir adalah bursa karbon. Nah, dari dua tadi itu dua fungsi pertama, mengatur dan mengawasi. Fungsi yang ketiga adalah melindungi. Jadi kami diamanatkan dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah upaya preventif atau pencegahan melalui edukasi. Karena masyarakat dari hasil survei kami bersama dengan BPS, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 yang lalu, di awal tahun sudah keluar hasilnya untuk tingkat literasi kita 66,46%. Di bawah dari tingkat inklusi atau akses keuangan. Nah, akses keuangannya 80,51. Jadi ada gap yang cukup jauh, sehingga dikhawatirkan dengan gap ini, banyak mungkin masyarakat yang sekarang mengakses layanan keuangan, punya rekening misalnya, karena dengan berbagai program pemerintah mewajibkan untuk memiliki rekening, namun belum paham terkait dengan hak serta kewajibannya, serta manfaat produk. Akibatnya mereka juga nanti bisa menjadi korban di sektor keuangan. Korbannya nanti tentunya dimanfaatkan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah bentuk edukasi menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Begitu Pak Dhani. Wah, terima kasih Pak. Dari perkenalan awal saya sudah cukup luar biasa ya. Jadi bagaimana ternyata memang sebetulnya kalau literasi secara umum itu sudah 66 sekian persen. Tapi ada gap ketika akses keuangan itu sudah mencapai 80. Berapa tadi Pak? 80,51. 80,51. Artinya ya bisa jadi itu kan kisarannya 20% gap yang terjadi. Nah, ini bisa menjadi masalah karena apa? Tadi ya Pak sudah disebutkan bahwa masyarakat masih ada yang belum paham soal ini. Nah, sehingga perlu ditambah, perlu diedukasi terus. Nah, sekarang nih Pak, kalau di zaman-zaman sekarang ini kan bagaimana teman-teman tadi disebutkan bahwa ada inklusi keuangan, Pak. Iya kan? Betul. Nah, tadi kalau kita bicara inklusi keuangan, namanya inklusi itu kan mencakup semua. Artinya tidak hanya masyarakat pada umumnya, tapi ada kalau bahasa undang-undangnya, itu kelompok rentan atau kelompok marginal atau apalah itu. Nah, di dalam kelompok tersebut, di antaranya ada insan disabilitas, gitu ya, ada lansia dan sebagainya. Nah, untuk insan disabilitas sendiri, Pak, terkait dengan akses keuangan, ini bagaimana Pak? Artinya selama ini bagaimana OJK apakah menemukan kasus atau bagaimana jaminan bagi kawan-kawan kelompok rentan, khususnya saat ini disabilitas, dalam bisa mengakses keuangan, gitu Pak? Oke. Di sektor keuangan, aksesibilitasnya. Baik, terima kasih Pak Dhani. Jadi kami berdasarkan pada hasil Susenas 2023, ternyata datanya mengejutkan gitu ya. Begitu Pak ya. Yang punya rekening untuk penyandang disabilitas 24%, 24%. sedangkan untuk yang non disabilitas itu 47% Pak. Jadi setengah dari yang non disabilitas itu aksesnya itu dimiliki oleh disabilitas. Mereka sangat terbatas, belum sampai mencapai setengah dari yang non disabilitas. Sedangkan tadi Bapak Pak Dhani sudah menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ya, yang mewajibkan sebenarnya penyertaan hak antara seluruh warga negara Indonesia. Ya. Dan semuanya memiliki hak yang sama, termasuk untuk mengakses layanan perbankan dan non perbankan. Betul sekali. Maka ini menjadi kewajiban tentunya bagi kami selaku regulator atau lembaga yang diberikan otoritas untuk mengatur terkait dengan sektor keuangan, mendorong agar seluruh industri keuangan bisa inklusif, menyediakan akses secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi yang non disabilitas, tetapi juga kepada penyandang disabilitas. Ya. Mungkin sebagai informasi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan di 6 Desember 2024 yang lalu, OJK telah meluncurkan pedoman setara.
setara itu akses pelayanan keuangan kepada disabilitas berdaya. Disingkatnya setara gitu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi memudahkan kita untuk mengingat. Pedoman setara ini apa? Ini adalah penyempurnaan terhadap petunjuk teknis operasional bagi pelaku usaha sektor keuangan atau PUSK. Di Undang-Undang P2SK menyebut seluruh industri keuangan baik yang berada di bawah kewenangannya OJK, Bank Indonesia gitu ya, itu disebut sebagai PUSK. Kita berikan petunjuk teknis ini untuk memudahkan mereka dalam upaya mengakomodir kebutuhan dari seluruh teman-teman mata hati. Nah, di antaranya apa saja? Di situ ada 6 cakupan gitu ya yang harus disiapkan. Pertama adalah terkait dengan aksesibilitas infrastruktur fisik. Jadi contoh perbankan itu dari akses masuknya. Contoh, wajib memberikan atau mereka wajib mengevaluasi dan memberikan layanan kepada masyarakat yang disabel untuk tidak bisa berjalan normal. Contoh ya, termasuk layanannya tidak hanya gedung tapi juga ATM. Yang kedua, aksesibilitas terkait dengan infrastruktur digital. Nah, contoh kalau punya mobile banking bisa diperbesar gitu ya supaya kelihatan. Lalu ada aksesibilitas dokumen. Nah, ini adalah bagian dari layanan yang harus disampaikan di pedoman setara. Wah, itu suatu progres yang menarik ya Pak. Kalau ada program ini ya, ada yang namanya untuk panduan setara ini. Nah, jadi ini adalah ya langkah positif saya kira. Nah, cuman begini Pak. Kami mendengar banyak permasalahan ya, baik di beberapa kawan-kawan kami ini, khususnya yang disabilitas penglihatan ini Pak. Jadi mereka ini kesulitan buka rekening Pak. Jadi ada yang apa istilahnya ya, jadi dia harus pakai nama pendamping. Okay. Jadi dia tidak boleh membuka rekening sendiri, itu ada atas dasar karena tidak bisa tanda tangan dan sebagainya. Nah, pun kalau bisa meyakinkan, saya bisa tanda tangan kok. Nah, itu ada bank yang ya mohon maaf tidak percaya sehingga tidak bersedia. Pun ada perubahan data, itu juga seperti itu. Harus merubah atau melakukan perubahan data itu di cabang yang dulu daftar di mana. Nah, sedangkan ini tempatnya sudah jauh misalnya dan sebagainya. Ini apa Pak yang harus dilakukan? Ataupun kalau kami melakukan advokasi itu kemana? Apakah ke OJK ataukah bagaimana? Harus gimana Pak? Baik Pak Dhani. Ya. Terima kasih atas informasi yang disampaikan kepada kami ya dalam podcast ini juga. Tentunya sebenarnya tadi yang Bapak Dhani sampaikan sudah masuk dalam pedoman setara. Pedoman setara tadi mencakup tadi seperti yang Pak Dhani sampaikan. Pertama, pendamping itu menjadi alat bantu sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman mata hati dan konsumen disabilitas lainnya untuk bisa mengakses layanan dalam hal ini pembukaan rekening. Namun mereka juga berhak untuk menolak gitu ya jika merasa memiliki kemampuan dan juga bisa menyetujui pemberian layanan produk keuangan tertentu. Karena tetap sekali lagi yang memiliki hak sebagai konsumen adalah penyandang disabilitas tersebut sebagai calon konsumen dan mereka juga berhak menentukan gitu ya. Nah, dalam hal menolak tentunya industri keuangan wajib untuk memberikan kesempatan tersebut. Nah, itu masuk dalam tadi cakupan tadi terkait juga dengan pendamping. Nah, yang kedua terkait dengan aksesibilitas dokumen. Aksesibilitas dokumen itu termasuk dalam hal misalnya tidak bisa tanda tangan karena memang ada keterbatasan, maka bisa digantikan dengan metode verifikasi lainnya. Contoh misalnya sidik jari atau misalnya scan mata ya. Itu kan sekarang juga sudah dimungkinkan. Tentunya ini juga kita harapkan dari industri keuangan untuk bisa membuka kesempatan selebar-lebarnya dalam memberikan layanan keuangan kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai informasi mungkin bagi teman-teman di industri keuangan yang mungkin berkesempatan juga menyaksikan podcast ini, datanya yang kami peroleh gitu ya, penyandang disabilitas itu 15% dari penduduk global. Dan dengan potensi pendapatan tahunan di angka 2 triliun US dollar. Jadi artinya ini potensi yang sebenarnya sangat besar secara market. Ini kalau kita bicara dari sisi industri kan bisnis ya. Betul Pak. Nah, jadi jangan diabaikan juga. Tidak berarti bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu mereka bukan merupakan sasaran atau target yang baik untuk industri keuangan. Harusnya bisa berjalan saling menguntungkan. Ya. Begitu Pak Dan. Terima kasih penjelasannya Pak. Berarti ini kan kalau diomong market ini bagi kawan-kawan di industri keuangan sebetulnya disabilitas ini adalah pasar yang cukup menjanjikan, jadi juga harus dirawatkan begitu Pak. Betul. Nah,
ini masih kait-mengkait dengan persoalan kesulitan kawan-kawan disabilitas, ya beberapa mengakses beberapa terkait dengan sektor perbankan nih Pak, sehingga larinya ini ke non perbankan. Nah, kenapa? Karena tadi ya, misalnya ini yang namanya bank itu kan sebetulnya bukan hanya tempat untuk menabung ya Pak. Jadi kalau kita butuh kredit untuk usaha itu bisa. Nah, tapi karena itu tadilah prosedur-prosedurnya mungkin lebih ya agak lebih ruwet ya, lebih kompleks, mohon maaf ya, bukan ruwet tapi kompleks ya, kan beda ya, iya konotasinya. Nah, akhirnya teman-teman lari ke kalau istilah umumnya pinjol atau dikenal dengan pindar ya Pak ya, pinjaman daring. Karena kenapa? Itu caranya lebih mudah Pak. Nah, jadi dalam membuka atau mengaksesnya itu ya mungkin saudara-saudara juga pada tahu semua, asalkan ada KTP, kemudian sekarang foto wajah begini ya, foto wajah itu selesai. Dana hitungan ya langsung ya dalam saat itu juga langsung cair bisa digunakan. Tapi di belakangnya, nah ini teman-teman yang kurang bijaksana mungkin atau kurang pemahaman soal pindar ini Pak, ini jadi bumerang. Nah, sehingga punya bunganya menumpuk, hutangnya menggunung, tambah pusing ini Pak. Nah ini bagaimana Pak dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini? Bahkan ini belakangan ada teman-teman kami baik yang disabilitas maupun relawan kami itu terkena istilahnya penipuan. Penipuan ini mengarahkan kita atau mengarahkan korban itu untuk melakukan pinjaman. Nah, kemudian mentransfer ke rekening pelaku. Nah, sehingga begitu sadar, wah sudah tagihannya sudah menumpuk sekian dan padahal uangnya juga tidak menggunakan sama sekali, hanya mampir ke rekening korban, kemudian transfer ke pelaku. Bagaimana Pak untuk mengantisipasi mungkin dan untuk mengatasi persoalan seperti ini? Baik, terima kasih Pak Dani. Ini juga merupakan isu yang cukup hangat ya, karena di satu sisi seperti Pak Dani sampaikan, sebenarnya pinjol atau pinjaman online itu memang lahir untuk menjadi jembatan ya, menjembatani dan menjadi solusi bagi beberapa pihak yang mungkin selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. Nah, itu kenapa OJK kemudian mengakomodir, tetapi dengan banyak syarat. Nah, kami membuat aturan yang sangat ketat terkait dengan pinjol, dan saat ini kita memperkenalkan kepada masyarakat pinjol resmi yang terdaftar dan diawasi OJK atas nama atau kita sebut dengan nama Pindar, pinjaman daring, untuk membedakan dengan pinjol yang ilegal, umumnya ilegal. Nah, di sini mungkin saya izin sharing ya, Pak Dani, terkait dengan perbedaan antara pinjol ilegal dengan Pindar yang resmi. Pinjol yang ilegal tentunya mereka tidak berizin dan diawasi OJK. Artinya apa? Kita tidak tahu siapa pendiri dan pelakunya, di mana kantornya. Kalau ada masalah, tentu database tidak di OJK. Nah, kalau Pindar itu tentunya berizin dan diawasi OJK, maka kami tentu pegang database lengkapnya. Gampang, kalau misalnya ada masalah tinggal kita panggil gitu ya. Karena kita sudah tahu di mana pelakunya. Yang kedua, untuk pinjol yang ilegal, mereka menawarkan pinjaman dengan dalam tanda kutip tanpa syarat. Asal kita klik ngajukan, mereka pasti cairkan. Kenapa? Karena mereka memberikan pinjaman untuk niat menjerat korban. Nah, dalam tanda kutip bahasanya adalah rentenir online gitu ya. Sedangkan kalau Pindar, pinjaman daring, tetap harus melakukan verifikasi atau penilaian credit scoring kepada calon peminjam. Itu tetap harus dilakukan. Tentu contoh gampangnya, kalau mengajukan pinjaman untuk modal usaha pasti harus ada usahanya gitu ya. Kalau untuk konsumsi tentu ya nanti ada kolateral dan seterusnya. Yang ketiga, pinjol yang ilegal mereka mengenakan bunga yang sangat tinggi, bahkan relatif tidak masuk akal. Jadi bunganya bunga berbunga. Sedangkan Pindar yang ada di OJK itu dibatasi maksimum untuk interest rate atau bunga hariannya. Jadi untuk yang konsumtif sifatnya 0,3% per hari, ini tentunya batas maksimal ya. Untuk yang produktif 0,1%. Nah ini batas atas, tentunya harusnya di bawah itu. Dan teman-teman mata hati harus ingat bahwa meminjam di Pindar tentu secara bunga relatif lebih tinggi dibandingkan layanan keuangan konvensional seperti perbankan. Karena apa? Karena mereka memberikan kemudahan terkait dengan akses gitu ya. Tidak harus datang ke kantor bank, kira-kira gitu. Dan jauh lebih cepat. Nah,
Perbedaan berikutnya yang sangat penting adalah pinjol ilegal itu pada saat kita klik untuk mendownload aplikasinya, mereka akan mencuri seluruh data yang ada di handphone kita. Nah, termasuk apa? Termasuk kontak, galeri foto, video, dan juga galeri foto, video serta kontak kita. Itu yang akan mereka salahgunakan untuk mengancam korban. Jadi pada saat korban tidak bisa bayar dengan bunga yang sangat tinggi, mereka akan mengancam dengan menyebarkan data pribadi korban yang sudah mereka curi. Kemudian itu yang akan disebarkan kepada daftar kontak korban. Itulah mengapa saat ini ada kasus-kasus, mohon maaf, korban pinjol yang sampai bunuh diri. Ini terjadi karena mereka diintimidasi atau diancam secara psikis. Luar biasa. Nah, Pindar yang terdaftar di OJK, mereka tidak boleh mengakses data di handphone kecuali 3. Nah, mohon dicatat ya. Hanya 3 yang boleh diakses, yaitu pertama kamera atau camera, kedua mikrofon, ketiga location atau lokasi. Singkatannya camilan. Nah, kamera, mikrofon, lokasi digunakan untuk verifikasi awal calon peminjam. Pada saat mereka mengajukan pinjaman, foto pakai KTP. Nah, disuruh goyang-goyang gitu ya. Itu yang kemudian digunakan untuk verifikasi apakah dia benar sebagai calon peminjam gitu. Nah, itu perbedaan terakhir, ini juga penting. Pindar yang resmi di OJK, penagihnya wajib tersertifikasi oleh asosiasi, namanya AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau pinjol, otomatis penagihnya adalah ilegal dan menghalalkan segala cara termasuk mengancam secara verbal maupun fisik jika dimungkinkan mungkin ya, sehingga itu yang kemudian akan mengintimidasi korban. Begitu. Ya. Wah, itu sangat komprehensif sekali Pak informasinya. Nah, cuman begini, kita ini sebagai orang awam tentu saja tanya, bagaimana Pak cara membedakan kalau aplikasi atau perusahaan atau si peminjam itu betul-betul terdaftar di OJK. Karena kan biasanya kan slogannya mesti terdaftar di OJK, terdaftar di OJK lah itu kan. Sehingga ya percaya-percaya aja. Tapi gimana Pak cara membuktikan atau ini beneran nih? Wah, kalau ini ternyata bukan, apakah ada website khusus atau gimana untuk mengetahui itu gitu Pak? Silakan. Oke. Baik Pak Dani, jadi penting bagi masyarakat untuk bisa membedakan tadi ya. Ciri-ciri sudah ada. Nah sekarang kalau teman-teman mata hati mau meminjam dan butuh ke Pindar, maka teman-teman bisa cek di website OJK, www.ojk.go.id. Di situ ada menu pencarian, termasuk juga ada menu yang bisa dipilih, cek daftar pinjaman online atau pinjaman daring. Di situ teman-teman bisa cek 97 daftar Pindar yang terdaftar dan diawasi OJK. Tentunya itu yang jika dibutuhkan silahkan diakses layanan pinjamannya gitu ya. Di luar itu jangan, karena tadi kita akan menukar pinjaman yang sedikit dengan data pribadi kita yang sangat berharga. Nah, cara kedua, teman-teman juga bisa bertanya ke OJK secara langsung. Sekarang kita gampang, bisa melalui kontak WhatsApp OJK. Nah, kontaknya boleh dicatat 081 157 157 157. 081 157 3 kali. Nah, silakan tanyakan jika ada tawaran pelayanan dari yang mengaku Pindar resmi, silakan ditanyakan apakah itu resmi terdaftar di OJK atau tidak. Nah, nanti akan disampaikan di situ untuk legalitas terkait dengan Pindar tersebut. Itu via Pak, hanya telepon atau boleh? Itu boleh telepon, itu WhatsApp. Layanannya WhatsApp ke call center kami langsung di kantor pusat. Baik, nah itu berarti cara mengetahuinya. Nah, sekarang terkait dengan data ini Pak. Kalau yang namanya biasanya ini kita diminta memang data diri. Ini kalau dari OJK sendiri ada anjuran nggak Pak? Misalnya gini, data apa sih yang harus kita keep, nggak boleh kita bagikan? Atau nah kalau yang itu nggak apa-apa tuh? Atau gimana Pak? Baik. Arahannya. Baik, jadi data pribadi kita ada yang bersifat sangat rahasia dan bisa disalahgunakan ya oleh para pelaku kejahatan, termasuk yang ada di sektor keuangan. Maka Bapak Ibu atau teman-teman mata hati silahkan untuk menjaga beberapa data tersebut berikut gitu ya. Yang pertama adalah data KTP. Data KTP itu sebisa mungkin tidak disebarkan jika tidak diperlukan ya, kecuali atas permintaan untuk kebutuhan data dari instansi resmi. Nah, di luar itu untuk dijaga. Karena saat ini peminjaman bisa dilakukan hanya dengan foto menggunakan KTP. Data-data KTP juga bisa loh disalahgunakan atau dibuatkan KTP aspal gitu ya, asli tapi palsu. Yang kedua, terkait dengan data PIN. PIN, kemudian juga password untuk mobile banking, itu juga tidak boleh untuk di-share kepada pihak lain.
Termasuk hal ini juga harus dikomunikasikan kepada pihak keluarga kita. Kadang-kadang kita minta tolong ke pihak keluarga untuk tarik dana, misalnya di ATM, kita kasih tahu PIN-nya, kita tahu PIN itu berbahaya jika pindah ke tangan orang lain, tapi keluarga kita tidak paham. Nah, keluarga juga harus dipahamkan. PIN itu harus dijaga. Ya. Dan PIN ini tidak akan pernah diminta oleh petugas bank pada saat mereka membantu layanan kita melalui kontak center resmi. Lalu yang penting juga jika Bapak, Ibu, atau teman-teman mata hati pengguna kartu kredit, ada kartu kredit, data-data yang ada di sana jangan disebarkan, termasuk 3 angka di belakang kartu kredit, namanya kode CVV. Data tersebut jika bocor ke tangan pihak tidak bertanggung jawab, maka bisa disalahgunakan untuk transaksi. Nah, data berikutnya juga tidak kalah penting adalah terkait dengan data identitas pribadi termasuk nama gadis ibu kandung. Ini biasanya digunakan untuk verifikasi oleh pihak perbankan biasanya. Nah, orang-orang luar tidak perlu diinformasikan detailnya seperti itu gitu ya, untuk tidak disalahgunakan. Nah, ini ya teman-teman, jadi cukup jelas. Jadi biasanya kan sekarang itu apa-apa KTP kan gitu Pak. Nah, itu dengan gampang sekali memang rasanya KTP kita itu bisa berada di mana-mana. Nah, ini sangat riskan ternyata ya. Jadi teman-teman hati-hati, betul-betul kalaupun ada lembaga atau instansi yang memerlukan data diri Anda, ini dicermati. Wah, ini teman-teman ini biasanya ini yang bansos ini. Itu juga cermat ya, hati-hati apakah itu betul-betul dari lembaga terkait yang resmi, yang sungguhan, yang serius memang untuk lembaga peruntukannya untuk itu. Nah, supaya tidak terkena tindak kriminal, tidak terjerat. Misalnya nanti tiba-tiba ada tagihan, wah dikontak dari mana misalnya, dari kredit ini, kredit itu. Wah, nanti stres. Nanti bisa Wah, nanti bertengkar dengan pasangannya. Wah, kemudian ini jangan sampai ya. Nah, itu teman-teman. Jadi begini Pak, ketika kita sudah mengetahui ya soal bagaimana pindah resmi, bagaimana yang tidak resmi, kami mohon arahan dari Pak Manan. Jadi bagaimana Pak? Ini khususnya untuk teman-teman disabilitas ya Pak. Ya. Bagaimana sih Pak dalam kita itu memanage, mengatur supaya kita ini kalau bisa ya tidak melakukan pinjaman. Tapi kalau harus itu kita melakukan pinjaman dengan aman gitu Pak. Oke. Terkait dengan kebutuhan ya. Ya. Nah, jadi tadi kalau membutuhkan misalnya modal usaha tambahan gitu ya, itu kan berarti kebutuhan. Pastikan kita meminjam karena ada kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak ada habisnya. Kalau kebutuhan tentunya jelas sasarannya dan peruntukannya. Nah, yang kedua, seluruh penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk mengakses layanan keuangan, termasuk kepada industri keuangan perbankan. Nah, adapun jika misalnya memilih layanan non perbankan seperti Pindar, pastikan dengan cermat untuk memilih layanan yang jelas terdaftar dan diawasi di OJK. Kemudian yang kedua, mempelajari termasuk tidak hanya hak terkait konsumen tapi juga kewajibannya. Misalnya terkait dengan besar bunga gitu ya. Itu juga harus dihitung. Kenapa? Karena terkait dengan kemampuan bayar kita. Jangan sampai kita sudah pinjam ke tempat yang legal tetapi kita lupa mengukur kemampuan kita sehingga tidak bisa dibayar secara tepat waktu gitu ya. Dan mudah-mudahan dari informasi ini teman-teman bisa mempergunakan produk dan layanan keuangan dengan bijak dan sekali lagi sesuai dengan kebutuhan kita gitu, Pak Dhani. Ya, yang pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Ini kalau boleh tahu, selain pedoman setara Pak, setelah ini apa sih Pak yang mungkin dilakukan OJK misalnya terkait dengan kesetaraan, terkait teman-teman disabilitas, ada nggak nih Pak program khususnya atau gimana Pak? Baik, sebenarnya kalau terkait dengan dukungan layanan kepada penyandang disabilitas ini kita laksanakan secara berkala. Jadi sebenarnya 2018 sudah keluar PTO-nya, petunjuk teknis operasional, yang kita sempurnakan dengan pedoman setara tadi. Ini pun karena masih baru di launch, kita juga akan masih memantau implementasi di industri keuangan, karena pedoman ini kan tidak akan berdampak kepada teman-teman mata hati juga kalau misalnya belum diimplementasikan oleh perbankan dan industri keuangan lainnya. Maka kita akan pantau terlebih dahulu, termasuk di situ mereka juga wajib melakukan self-assessment sebenarnya. Penilaian mandiri yang perlu mereka penuhi
Tujuannya untuk bisa mengukur apakah saat ini existing kondisi industri keuangan itu sudah menjalankan, memberikan layanan yang memadai atau belum. Nah, kalau ini belum, tentu kita belum bisa beranjak kemana-mana. Kita pastikan dulu mereka untuk memberikan layanan yang setara tadi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Gitu Pak ya. Wah, Ya, terima kasih baik. banyak ini. Pak, ada harapan nggak Pak buat kami dan teman-teman disabilitas nih dari Pak Manan pribadi? Oke. Ya. Ada Baik. harapan apa? Maksudnya. Baik, terima kasih. Jadi saya selalu melihat bahwa teman-teman penyandang disabilitas gitu ya, apapun tingkatannya dan bentuknya, itu di satu sisi mungkin ada hambatan, namun di sisi lain pasti diberikan kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan ini saya pikir itu harus menjadi modal teman-teman semua, termasuk teman-teman mata hati, agar dapat dioptimalkan, termasuk yang saya lihat sendiri di podcast ini gitu ya, teman-teman yang bergabung di komunitas sangat terampil luar biasa di bidangnya masing-masing, dan ini semuanya menjadi nilai jual. Dan saya sepakat bahwa sudah saatnya industri keuangan melihat ini juga, kesempatan ini, tidak hanya nanti menjadi target konsumen, tetapi juga mungkin ke depan bisa bergabung juga dengan instansi di sektor keuangan. Mengapa tidak? Karena teman-teman tentunya di balik satu keterbatasan mungkin ada beribu kelebihan lainnya. Nah, Tetap semangat untuk seluruh teman-teman semua. ya, terima kasih banyak Pak atas semua arahan informasinya yang sudah kami dapat. Ya. Dan ini juga demi kemerdekaan disabilitas kan, kemerdekaan khususnya di bidang finansial, keuangan. Nah, ini di sini juga kami usahakan Pak di komunitas mata hati ini. Nah, salah satunya kami punya pemberdayaan untuk kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ini sekarang lagi belajar bikin kopi Pak. Nah, belajar bikin kopi karena senangannya ngopi. Ya. Nah, produk kami itu namanya Kopi Cek. Nah, Kopi Cek ini setiap bulan kami open PO. Nah, Oke. silahkan mungkin bagi teman mata hati yang melihat podcast ini, atau mungkin Pak Manan, karena kemarin OJK sempat order juga Pak. Kopi Oke. Cek. Wah, ini luar biasa teman-teman, kami bangga sekali. Nah, ini kami setiap bulan open PO. Bagi yang mau pesan bisa DM ke Instagram kami di komunitas mata itu .official. Baik, teman-teman, karena waktu ya ini, Pak, terima kasih atas perkenannya datang kemari. Salam untuk Kepala OJK Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, rekan-rekan yang lain, terima kasih. Dan kemerdekaan finansial tidak lepas dari bagaimana kemampuan kita memanage keuangan. Apalagi mengatur bagaimana apa yang butuh, apa yang hanya keinginan. Sehingga kita tidak dijajah oleh keinginan kita, sehingga terjerat tadi. Terjerat apa? Terjerat pinjaman daring ilegal atau yang bisa disebut pinjol. Nah, selamat teman-teman. Terima kasih Pak. Nah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita, informasi untuk kita, pemahaman literasi keuangan disabilitas akan makin bertambah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Amin. Terima kasih. Salam merdeka. Saya Dani Heru pamit. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Cik cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi.